Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Dafar Rahdiat Meguna dengan NIM 1030 123 00059. Di sini saya akan menjelaskan tentang studi kasus social computing yang berjudul Duolingo. Jadi yang pertama, apa itu Duolingo? Jadi Duolingo itu platform pembelajaran bahasa paling populer di dunia. Duolingo menggunakan kompetisi sosial dan kolaborasi untuk membuat pengguna tetap terlibat dan kembali belajar setiap hari. Habis itu kita mulai dari aspek sosial. Jadi aspek sosial itu dirancang agar pengguna tidak merasa belajar sendirian. Terus yang pertama di sini ada daftar teman dan misi teman. Jadi di sini tuh kita bisa mengikuti progres teman dan saling memberi semangat untuk menciptakan akuntabilitas sosial. Kita jadi termotivasi untuk belajar ketika melihat teman kita juga belajar. Terus misi teman ini adalah fitur kolaborasi untuk dipasangkan dengan satu teman untuk mencapai target XP bersama. Terus yang kedua ada papan peringkat. Jadi ini adalah kompetisi sosial. Di setiap minggu kita dimasukkan ke grup acak dan berlomba mengumpulkan XP atau poin. Secara psikologis kita terdorong untuk terus bermain agar tidak terdegradasi atau sebaliknya, agar kita bisa naik kasta ke liga yang lebih tinggi lagi. Habis itu ada aspek informatika, jadi teknologi yang memungkinkan interaksi sosial dan personalisasi. Yang pertama ada mekanisme gamifikasi, jadi secara teknis ini adalah backend yang melacak setiap poin yang kita dapat atau XP, menghitung streak harian kita, memberikan rencana, dan mengelola jutaan liga yang berjalan secara bersamaan. Ini adalah mesin komputasi yang menjalankan permainannya. Terus yang kedua adalah AI pembelajaran brain. Jadi Duolingo tahu persis di mana kelemahan kita. Jika kita sering salah di misalnya di materi kata-kata sifat, maka AI yang disebut bird brain ini akan otomatis memberi kita soal lebih banyak tentang latihan itu. Terus yang ketiga ada upper B constant, upper B testing constant. Jadi ini adalah teknologi yang terus-menerus melakukan eksperimen terhadap penggunanya. Jadi mereka bisa mengubah warna, tombol, atau jumlah XP untuk grup pengguna yang berbeda. Lalu menganalisis data mana yang paling efektif meningkatkan engagement dan keterlibatan pengguna. Terus ada impact untuk masyarakat. Dampak negatifnya pembelajaran dangkal karena pengguna lebih fokus mengejar XP dan mementingkan liga daripada pemahaman bahasa yang mendalam. Terus ada desain adiktif dapat menciptakan kecemasan untuk terus membuka aplikasi karena ingin belajar tapi karena takut kehilangan trik. Terus dampak positifnya ada demokrasi pendidikan, memberikan akses belajar bahasa berkualitas secara gratis kepada siapa saja yang memiliki ponsel. Terus yang kedua ada membangun kebiasaan model 5 menit sehari sangat efektif untuk membangun konsentrasi belajar. Terus ada pelestarian bahasa yaitu membuat kursus untuk bahasa-bahasa yang terancam punah misalnya bahasa Hawaii atau Navajo. Terus etika yang perlu perhatikan adalah apakah etis menjalankan eksperimen psikologis secara konstan pada pengguna tanpa persetujuan eksplisit mereka hanya untuk meningkatkan matriks engagement. Terus yang kedua ada motivasi eksentrik versus insintrik. Jadi, apakah ketergantungan pada poin dan liga merusak keinginan tulus pengguna untuk belajar motivasi? Jadi, pengguna itu memiliki keinginan belajar daripada untuk mempertahankan streak yang ada. Jadi terus yang terakhir ada privasi data pembelajaran. Jadi platform mengumpulkan data sensitif tentang kemampuan kognitif dan kelemahan belajar seseorang, bagaimana data ini digunakan, dilindungi atau dimonetisasi. Itu saja dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan. Terima kasih.